Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, always at the wheel. Tell me how good does it feel. Lagu itu atau chants itu sangat populer beberapa tahun yang lalu oleh Gunnar Solskjaer, legenda Manchester United, pemain yang identik dengan nomor punggung 20. Bahkan bannernya terpampang di Old Trafford. Oleh Gunnar Solskjaer dikabarkan oleh Fabrizio Romano dan juga The Athletic yaitu adalah Laurie Whitwell dan juga David Ornstein, dua jurnalis yang sangat-sangat kredibel. Ini menginformasikan tentang Ole Gunnar Solskjaer mengadakan pembicaraan mengenai peran sebagai pelatih sementara Manchester United. Jadi caretaker ataupun juga interim. Gua sebelum memberikan pendapat, gue ingin ke artikelnya dulu nih dari The Athletic. Ole Gunnar Solskjaer menjadi kandidat utama untuk menjadi manajer sementara Manchester United setelah mengadakan pembicaraan dengan klub pada hari Selasa. Jadi sekali lagi sifatnya interim. United berpisah dengan Ruben Amorim pada hari Senin, mengakhiri masa jabatan pelatih asal Portugal itu selama 14 bulan di Old Trafford. Mantan gelandang dan pelatih tim U18 saat ini Darren Fletcher akan memimpin tim untuk pertandingan Liga Premier hari Rabu melawan Burnley, dengan Jonny Evans kembali ke klub untuk membantu sebagai asisten. Solskjaer yang merupakan rekan satu tim Fletcher saat menjadi pemain adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan klub sebagai calon pelatih sementara jangka panjang hingga akhir musim. Jadi cuman musim ini saja sampai dengan akhir musim nanti. Nama-nama lain yang juga masuk pertimbangan termasuk Ruud van Nistelrooy yang sebelumnya mengambil alih posisi pelatih sementara setelah kepergian Erik ten Hag musim lalu. Jadi ada Ruud van Nistelrooy dan juga Ole Gunnar Solskjaer ini kalau gue ambil dari artikel The Athletic ini. Jadi dan ada juga nama-nama lain yang dipertimbangkan. Saat ini United sedang menempuh pendekatan yang akan menghadirkan solusi sementara hingga akhir musim ini sebelum melakukan pencarian menyeluruh di market untuk menemukan pengganti tetap menjelang musim depan. Jadi memang jangka pendek. Jangka pendek hanya sampai akhir musim ini. Musim depan belum tahu. Dan menurut gue sebelum gue ke paragraf selanjutnya gue merasa ini seperti kayak kemunduran. Karena Ineos yang tadinya dalam keputusan-keputusan yang diambil, mereka berbicara terkait dengan jangka menengah, jangka panjang, transfer pemain misalnya. Usia pemain itu sangat diperhatikan sekali karena ada rencana jangka panjang. Pemberian kontrak juga yang jangka panjang. Hal yang memang bukan hanya untuk pendek-pendek saja, tapi terkait dengan pelatih mereka justru menurut keyakinan gue ada hal yang sedikit mundur nih dengan visi mereka ataupun rencana mereka sebelumnya dengan Manchester United. Oke, lanjut lagi ke paragrafnya. Klub sepenuhnya mendukung Fletcher yang diperkirakan akan memimpin tim setidaknya dalam 2 pertandingan, tetapi juga telah mengadakan pembicaraan awal dengan beberapa kandidat, termasuk Solskjaer. Pria Norwegia itu memiliki rumah di Cheshire dan akan terbuka untuk turun tangan dan membantu klub yang masih sangat dicintainya jika kesempatan itu muncul. Solskjaer sebelumnya pernah melatih United antara Desember 2018 dan November 2021. Awalnya ditunjuk sebagai pelatih sementara setelah kepergian dari kepergian dari Jose Mourinho Sorry, gue sambil ingin mencari data juga nih terkait dengan Ole Gunnar Solskjaer Oke, selama periode itu ia mencatatkan finish 4 besar liga berturut-turut pertama bagi klub sejak era Sir Alex Ferguson dan mencapai final Liga Europa League 2021 kalah dari Villarreal melalui adu penalti. Adu penalti bahkan sampai kiper 11 pemain menendang semua dan David De Gea gagal memasukkan bola. Sebaliknya kiper Villarreal berhasil mencetak gol. Villarreal menjadi juara Europa League tahun 2021. Tapi memang periode Ole Gunnar Solskjaer yang mencatatkan finish 4 besar liga berturut-turut pertama kali nih semenjak era Sir Alex Ferguson. Tentu saja pada saat
musim terakhir ya Manchester United tidak berada di posisi tersebut ya. United belum pernah finish lebih tinggi dari posisi kedua sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada tahun 2013. Dengan Solskjaer mencapainya pada musim 2020-2021. Jose Mourinho sebelumnya juga melakukannya pada musim 2017-2018. Yang Jose Mourinho katakan ini merupakan prestasi terbaiknya sebagai manajer ya, membawa Manchester United finish di peringkat kedua. Solskjaer belum memiliki klub sejak meninggalkan Besiktas pada bulan Agustus setelah kekalahan mereka di babak playoff Conference League. Lebih tepatnya nih dipecat oleh Besiktas ya. Ia telah membawa mereka finish di posisi keempat di Liga Super Turki setelah mengambil alih jabatan pada bulan Januari. Ia juga pernah melatih Molde di negara asalnya Norwegia dalam 2 periode, memenangkan gelar tipe Ligaen 2 kali, pertama pada tahun 2011 dan kemudian lagi pada tahun 2012. Solskjaer mengambil alih Cardiff City pada Januari 2014 tapi tidak dapat mencegah mereka finish di posisi terbawah Liga Premier dan terdegradasi ke Championship. Ia meninggalkan Cardiff pada September 2014 setelah awal musim yang buruk. Solskjaer mencatatkan lebih dari 200 penampilan untuk United sebagai pemain, memenangkan 6 gelar Premier League dan terkenal karena mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1999 untuk mendapatkan gelar treble ya bersama dengan Manchester United. Oke, gua berusaha untuk mencari lagi di beberapa paragraf. Tidak ada yang penting sih menurut gua, artinya mungkin memberikan informasi lebih ya terkait dengan Solskjaer. Tapi bagaimana nih situasi Ole Gunnar Solskjaer yang disebutkan memimpin saat ini, memimpin nama pelatih sementara untuk Manchester United. Gua sebagai fans Manchester United, fans yang cuman ringan amatiran aja ini ya, gua sangat-sangat happy kalau ada legenda klub yang kembali lagi ke klub dengan status apapun ya, dan apalagi sebagai manajer gitu, sebagai head coach. Dan kalau bisa sukses, ini merupakan menurut gue merupakan kebanggaan sih. Gue sangat-sangat happy gitu loh. Termasuk juga dengan periode Ole Gunnar Solskjaer. Pada saat itu gue sangat happy lah. Gue sangat berharap bahwa Ole Gunnar Solskjaer bahkan bisa bertahan. Ole Gunnar Solskjaer bisa diberi kesempatan lebih. Karena sudah ada progres dari 2 musim sebelumnya. Ketika dia mengambil alih dari Jose Mourinho, Manchester United akhirnya finish di peringkat ke-6. Lalu di musim setelahnya Manchester United finish di peringkat ke-3. Di musim setelahnya Manchester United finish di peringkat ke-2. Dan setelahnya Manchester United menghentikan kerjasama dengan Ole Gunnar Solskjaer di akhir bulan November. Lalu ada Michael Carrick, ada Ralf Rangnick. Tapi gue menilai memang permainan Manchester United di tangan Ole Gunnar Solskjaer, terutama di 2 musim sebelum dia dihentikan ataupun dipecat, Manchester United tampil menarik menurut gue. Tampil enak untuk ditonton. Memang belum ada konsistensi yang bisa misalnya membuahkan juara ya, tapi seperti Sir Alex Ferguson katakan, hasil di papan klasemen di akhir musim itu menunjukkan sebenarnya klub itu ada di mana. Dan Manchester United pada saat itu bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer sempat berada di peringkat ketiga dan sempat berada di peringkat kedua. Nah, hal yang gue juga ingin garis bawahi adalah Ole Gunnar Solskjaer merupakan bagian dari era atau rezim, katakanlah seperti itu ya, dari Glazer. Ketika mereka menangani langsung football operation di Manchester United. Saat ini keadaannya berbeda. Glazer tetap menjadi pemilik Manchester United secara mayoritas, tapi urusan football operation ini dipegang oleh Ineos. Dengan Jason Wilcox, dengan Omar Berada, dengan Vivell, berbeda dengan periode sebelumnya. Gue menilai ada situasi
Ole Gunnar Solskjaer di musim terakhir yang nampak memang tidak sejalan ya antara manajemen dan Ole Gunnar Solskjaer. Terutama rekrutmen di akhir-akhir periode bursa transfer sebelum ditutup. Gue menilai ya ada keadaan mungkin yang tidak dipersiapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ketika masa preseason. Dan ketika transfer itu terjadi, ternyata dari artikel yang pernah gue bahas juga di Football United, ya merubahlah skema yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Akhirnya ya Manchester United kita tahu ya memang mengalami musim yang berantakan. Kali ini berbeda. Kali ini ada Jason Wilcox yang lebih punya kompetensi di sepak bola menurut gue. Ada Omar Berada juga dengan pengalamannya. Dan apakah ini akan bisa membawa misalnya Ole Gunnar Solskjaer berprestasi lebih di Manchester United kalau seandainya dia ditunjuk? Ya tergantung sih menurut gue peran seperti apa yang akan dia pegang. Karena ini juga berpengaruh ya menurut gue. Sebelumnya dia sebagai manajer dengan ruang lingkup yang lebih besar. Saat ini Manchester United mencari head coach. Bukan manajer, head coach. Dengan tugas yang lebih spesifik dengan area kerja juga yang lebih kecil menurut gue. Ole Gunnar Solskjaer salah satu menurut gue ya atributnya sebagai pelatih ataupun manajer adalah man-to-man management. Di periode ketika Manchester United finish di peringkat kedua dan juga peringkat ketiga, dia mampu merangkul banyak pemain, semua squad Manchester United dengan segala latar belakang dari masing-masing pemain. Dia bisa menemukan sebuah ramuan filosofi sepak bola, sistem, dan bagaimana dia melakukan pendekatan kepada pemain ya menurut gue berhasil. Terbukti Manchester United bisa finish di peringkat ketiga dan peringkat kedua ya kan. Ada komentar-komentar miring yang mengatakan ya Ole Gunnar Solskjaer terlalu soft, terlalu lembut, terlalu lembek, katakanlah seperti itu. Menurut gue doesn't matter, nggak masalah. Management style tidak harus dengan tangan besi, tidak harus dengan ketegasan yang berlebihan. Tapi intinya bagaimana dia bisa menguasai dressing room, dan menguasai itu kan tidak harus dengan kekerasan, katakanlah seperti itu ya. Misalnya dengan Sir Alex Ferguson dengan hair dryer treatment-nya tidak harus seperti itu. Nah, gue menilai pada saat Ole Gunnar Solskjaer menjadi manajer Manchester United, sisi teknis yang lebih detail ini lebih untuk asistennya Michael Carrick, Kieran McKenna. Tentu saja Ole Gunnar Solskjaer juga tidak melepas tangan ya untuk keduanya. Ada diskusi yang erat dan juga ada Mike Phelan, tentu saja sosok senior, mantan asisten manajer dari Sir Alex Ferguson ya, yang ada juga di tim kepelatihan dari Ole Gunnar Solskjaer. Nah, menurut gue ini juga berpengaruh ketika Ole Gunnar Solskjaer nanti kembali lagi ke Manchester United. Katakanlah demikian ya, siapa-siapa saja yang akan membantu dia, perannya dia akan seperti apa, ini sangat penting sekali. Karena melihat dari situasi dengan Ruben Amorim, Ineos menginginkan menurut gue ya head coach yang tidak berisik dalam tanda kutip. Head coach yang lebih nurut-nurut saja ya dengan keputusan dari manajemen. Menurut gua sih secara garis besar ingin mencari profil yang seperti itu. Gue juga melihat ya langkah mengambil Ole Gunnar Solskjaer ataupun ingin mengambil Ole Gunnar Solskjaer ataupun juga Ruud van Nistelrooy tadi disebutkan ya. Ini bisa jadi juga merupakan langkah dalam tanda kutip langkah strategik dari Ineos untuk menenangkan situasi kepada fans Manchester United yang tentu saja ketika legendanya kembali ya, ini akan merubah headline, merubah mungkin juga pandangan. Tapi yang gua tanda tanyakan masih adalah komitmen dari Ineos sendiri. Komitmen terhadap langkah-langkah, rencana-rencana yang mereka bikin sebelumnya, yang sifatnya nampaknya jangka menengah dan jangka pendek. Tapi kenapa tidak dengan Ole Gunnar Solskjaer yang hanya diambil untuk interim? Apakah Ineos
punya apa ya? Punya gaya berbeda dengan pembelajaran dengan Erik ten Hag dan juga Ruben Amorim, sehingga mereka ingin memberi semacam kayak ujian dulu. Mereka tes dulu. Kalau memang sukses, mungkin akan diteruskan. Tapi ketika tidak sukses, mereka akan cari gantinya lagi. Nampaknya memang langkah seperti ini langkah yang wah smart ya. Tapi gue justru menilai sebaliknya kalau menurut gue. Filosofi sepak bola apa yang sebenarnya ingin dikembangkan oleh Ineos di Manchester United oleh Jason Wilcox, terutama sebagai football director kalau seperti itu. Langkahnya pragmatis dong, hanya pendek-pendek saja. Betul-betul pragmatis menurut gue. Dan gue, ya klub ini kan, apa ya menurut gue, Manchester United akan sulit bersaing kalau terlalu pragmatis menurut gue. Karena pragmatisme ini kan yang terjadi juga di era sebelumnya dengan Glazer ya kan. Dengan itu tadi pelatih hanya diberi kesempatan berapa? 2 musim? Ini kan langkah pragmatis. Dan akan mempercepat lagi perputaran. Menurut gue seperti itu. Jadi berita Ole Gunnar Solskjaer ini membuat gue happy. Gue senang tentu saja legenda balik lagi. Terutama Ole Gunnar Solskjaer ya. Karena ya gue sangat menikmati sepak bola di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin kecuali di musim terakhirnya itu ketika dia selesai di Manchester United. Tapi di sisi lain gue tetap mempertanyakan Ineos. Sebenarnya visi mereka itu seperti apa? Rencana mereka di Manchester United itu juga seperti apa? Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ole Gunnar Solskjaer balik lagi ke Old Trafford? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.